Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardeni dengan NIM 7211419149 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab Keamanan Informasi. Yang pertama ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam maupun luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit pelindungan keamanan. Namun hal ini berubah saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Pemerintah Federal Amerika Serikat sekarang menerapkan pencegahan dan pengendalian yang serupa melalui Otoritas Patriot Act, Undang-Undang Patriot, dan Office of Homeland Security, Dinas Keamanan Dalam Negeri. Pendekatan-pendekatan yang dimulai oleh kalangan industri dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, dua isu penting harus diatasi. Isu yang pertama adalah keamanan versus hak-hak individu. Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan keamanan yang cukup serta alat-alat pengendalian yang tidak melanggar hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Isu yang kedua adalah keamanan versus ketersediaan. Isu ini amat menonjol pada bidang pelayanan medis, di mana kekhawatiran akan privasi catatan medis individu menjadi pusat perhatian. Keamanan catatan medis saat ini sedang diperluas sehingga melibatkan microchip yang ditanamkan pada pasien, selain data medis yang disimpan di komputer. Selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya peranti keras data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi ada tiga tujuan utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan adalah perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ketersediaan yaitu tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Manajemen keamanan informasi terdiri atas dua area, yaitu yang pertama, manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Yang kedua yaitu manajemen keberlangsungan bisnis, aktivasi untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Istilah Corporate Information System Security Officer telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan. Saat ini ada istilah baru yaitu Corporate Information Assurance Officer yang melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Manajemen keamanan informasi atau ISM terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan resiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Selanjutnya yang keempat, menerapkan pengendalian yang tertuju pada resiko. Hubungan logis antara ancaman, resiko, dan pengendalian adalah ketika ada ancaman, maka ada resiko yang timbul dan harus ada pengendalian terhadap resiko tersebut. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus harus menawarkan perlindungan dengan cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ancaman. Ancaman sendiri itu apa sih? Itu adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak disengaja. Jenis-jenis ancaman. Nah, ancaman yang paling terkenal itu adalah virus. Sebuah virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Sedangkan sebuah worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa sebuah sistem, tapi dapat memancarkan salinan dengan sendirinya oleh email. Sebuah Trojan horse tidak dapat mereplikasi maupun mendistribusikan dirinya sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikannya sebagai utilitas, maka ketika digunakan menghasilkan sesuatu perubahan yang tidak dikendaki dalam kemampuan sistem. Sebuah adware memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Sebuah spyware mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan.
pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua resiko mewakili tindakan yang terotorisasi. Nah, resiko ini tuh dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Manajemen resiko diidentifikasikan sebagai salah satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Resiko dapat dikelola dengan mengendalikan atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, menyadari resikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan informasi, mengabaikan apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen resiko kepatuhan tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan yang menerapkan kebijakan keamanannya dengan pendekatan yang bertahap. Fase pertama yaitu inisiasi proyek. Tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk dan suatu komite akan mencakup manajer dari wilayah di mana kebijakan akan diterapkan. Fase kedua yaitu penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan berpengaruh oleh proyek. Fase tiga yaitu konsultasi dan persetujuan. Berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan semuanya, serta untuk mendapatkan pandangan mengenai persyaratan kebijakan. Fase keempat yaitu kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi dilaksanakan dalam unit organisasi. Fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Disebarluaskan oleh seluruh unit organisasi di mana kebijakan dapat diterapkan. Ini ada pengendalian. Pengendalian itu adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis, pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Ada pengendalian akses juga yang ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identifikasi pengguna. Para pengguna pertama mengidentifikasi mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Selanjutnya ada autentifikasi pengguna. Setelah identifikasi awal telah dilakukan, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Ketiga, otorisasi pengguna. Setelah pemeriksaan identifikasi dari autentifikasi telah dilalui, seseorang maka dapat melakukan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tersebut. Sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus yang terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut dari internet. Dibuatnya suatu pengaman terpisah untuk ikut masing-masing komputer. Tiga jenis firewall adalah penyaring paket, tingkat sirkuit, dan tingkat aplikasi. Pengendalian kriptografis, data dan informasi yang disimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi yang itu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Popularitas kriptografi semakin meningkat karena e-commerce dan produk ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan e-commerce. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini berkaitan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen resiko. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark atau tolak ukur. Berikut ini adalah beberapa contohnya, yaitu BS 7799 milik Inggris, BSI IT Baseline Protection Manual, OBIT, GASSP, ISF Standard of Good Practice. Peraturan pemerintah. Pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditunjukkan oleh menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin memperluas internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Beberapa di antaranya adalah Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat, Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Standar industri, The Center for Internet Security, CIS, adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna menggunakan sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools.
Sertifikasi profesional. Mulai tahun 1969-an, profesi IT mulai menawarkan program sertifikasi. Tiga contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, Institut SANS 28. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.